Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di kesempatan sore hari ini, yaitu di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa yang dibahas ya? Jadi masih di perkebunan kelapa sawit, teman-teman. Tidak ada bosannya dunia tani menjelaskan tentang pertanian yang ada di perkebunan kelapa sawit. Oke. Nah, kita berbincang santai untuk hari sore hari ini ya, teman-teman ya, yaitu tentang kelapa sawit. Nah, apa saja ya kelapa sawit yang akan jelaskan, ya simak videonya ya teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya uh, setelah menonton video kali ini teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita bahas, yaitu kelapa sawit yang satu ini teman-teman. Nah, ya performanya sangat luar biasa. Ini loh, kalau petani-petani kelapa sawit melihat perkebunan seperti ini itu uh, seperti apa ya, tenang ya, karena sawitnya apa, sudah hijau, uh, sudah produktif dan sudah tinggi. Nah, jadi bukan itu saja teman-teman ya. Untuk kebun kelapa sawit supaya bisa menjadi seperti ini itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Oke. Ini suaranya agak ramai ya teman-teman, karena habis turun hujan itu biasanya suara kata itu banyak sekali yang keluar teman-teman, seperti ya di dalam video ini. Nah, bisa didengar ya, itu suara katanya. Oke, untuk perkebunan kelapa sawit yang sawit satu ini adalah performa di mana kelapa sawit jenisnya Dura teman-teman ya. Nah, ini kelapa sawit Dura teman-teman, seperti ini. Ini sangat luar biasa, padahal medianya atau tanahnya itu pasir, bisa dilihat ya, masih ada airnya di sana. Dan ini adalah penampungan air. Penampungan air untuk apa? Sudah saya jelaskan di uh, video sebelum-sebelumnya teman-teman ya, tentang kenapa kok harus dibikin tapak timbun pada kelapa sawit. Nah, untuk mengendalikan apa? Yaitu mengendalikan air ya. Dan salah satunya itu, dan yang kedua adalah untuk penampungan air di masa musim kemarau ya teman-teman ya. Jadi kelapa sawit ini tetap ada suplai airnya. Karena kelapa sawit tanpa air itu percuma saja teman-teman, tidak ada buahnya ya. Jadi jangan salah beranggapan kalau kelapa sawit berbuah itu karena pupuknya teman-teman. Itu salah. Ya, itu salah. Tapi adalah airnya. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau tidak dipupuk ya juga salah teman-teman ya. Jadi intinya kelapa sawit ini, semua pertanian itu membutuhkan nutrisi, harus lengkap teman-teman, seperti 4 sehat 5 sempurna ya. Itu sama saja seperti manusia juga teman-teman ya, sama. Nah, untuk idealnya kelapa sawit itu berapa hektar Pak untuk pribadi ini ya teman-teman ya, untuk menanam kelapa sawit itu. Sebenarnya kalau idealnya itu tidak bisa di ini ya teman-teman ya, dipatok gitu, tidak bisa ya, karena sifat manusia ya seperti itu. Kita nanam 1 hektar pasti kelihatan bagus, pasti ingin menanam lagi teman-teman, itu pasti ya, itu pasti. Itu adalah sifat manusia. Sudah punya 5 hektar itu pasti ingin menanam lagi. Nah, kapan suksesnya untuk bertani kelapa sawit kalau caranya begitu teman-teman ya. Jadi cukup kalau 5 hektar, sudah 5 hektar dulu kita rawat sampai setinggi ini teman-teman ya, bisa dilihat sampai setinggi ini. Nah, baru kita nikmati hasilnya dulu. Kalau sawit sudah setinggi ini itu pasti sudah uh, banyak hasilnya teman-teman ya. Itu sudah pasti banyak hasilnya dan bisa mulai membuka lahan baru, itu sudah bisa. Jadi separuhnya untuk lahan yang baru, separuhnya untuk dinikmati sendiri itu ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke pokokan ini. Nah, untuk kelapa sawit ini jenis Dura ya teman-teman ya. Dan yang lainnya ini, di satu populasi pada kelapa sawit dalam 1 hektarnya itu ada 3 jenis eh, bibit atau jenis varietas kelapa sawit teman-teman. Di sini ada longsum, ada marehat ya, karena ini adalah bibit yang sudah lama, yang dulu ya teman-teman ya. Ini tahun tanam 2008 ya, 2008 ini teman-teman. Jadi sudah masih ada bibit marehat ya, ada bibit marehat itu, dan longsum di sini. Nah, itu yang pasti. Nah, yang saya mau bahas adalah bibit Dura ini. Ketika bibit Dura ini matang dan membrondol, lalu di situ ada tumbuhan kentosan teman-teman ya. Apakah itu juga dari Dura? Ya. Kalau bibitnya dari kentosan Dura teman-teman. Cuman kalau
nanti kalau berbuah itu bukan dura. Karena apa? Untuk penyerbukannya kelapa sawit ini itu melalui alami teman-teman, tidak melalui buatan ya. Kalau buatan kita bisa memastikan kalau ini bibitnya varietas apa, itu bisa memastikan. Nah, kenapa kok disarankan untuk petani-petani kelapa sawit ini memakai pupuk ya memakai bibit, bukan pupuk ya teman, memakai bibit yang bersertifikat, yang bukan abal-abal. Ya, tujuannya itu supaya jelas untuk varietasnya yang pertama. Yang kedua, supaya hasil per tahunnya nanti itu kelihatan teman-teman ya, sudah dipastikan kelihatan. Kalau kita menanam abal-abal dalam 1 hektar itu ada 140 pokok populasi ya teman-teman. Untuk kelapa sawit kita tanam semua abal-abal. Nah, kita belum tahu nanti yang jantan itu ada berapa persen teman-teman, yang produktif ada berapa persen, yang tidak ada berapa persen, kita tidak tahu. Tapi kalau memakai memakai bibit yang bersertifikat ya, itu pasti sudah dipastikan untuk 1 hektarnya ada 140 pokok. Nah, itu dengan jarak tanam 8 kali 9 ya teman-teman ya, 8 kali 9 per meter pokoknya jarak tanamnya. Nah, itu bisa dipastikan nggak, paling 95% itu pasti produktif teman-teman. Karena apa? Yang sudah bersertifikat, yang sudah bibit unggul itu pasti sudah diseleksi teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, semoga bisa diambil sisi positif dan titik poinnya pada video kali ini teman-teman. Jadi itu kenapa kok disarankan dengan bibit, ya itu alasannya. Karena kalau bibit kentosan itu biasanya teman-teman, setahu saya ya, sepengalaman saya itu memang bagus di awal, di waktu kita penanaman masih kecil itu memang bagus teman-teman ya, memang bagus. Nah, setelah 1 tahun 2 tahun tidak ada efeknya teman-teman, melainkan nanti kalau sudah tinggi itu biasanya banyak yang jantan yang pertama. Yang kedua, buah landak pasti banyak sekali teman-teman, itu pasti ya, tidak seperti bibit yang unggul itu ya. Oke, paham ya dari situ, itu sepengalaman saya teman-teman. Nah, makanya dunia tani tidak menyarankan dengan bibit yang abal-abal, melainkan dari PPKS itu bagus teman-teman ya. PPKS banyak yang ngambil, ada PPKS itu banyak sekali teman-teman ya. Oke, ini adalah dura ya. Dura ini jadi kentosan yang ada tumbuh di bawah itu bukan dura lagi teman-teman ya. Sekali lagi, bukan dura lagi ya. Oke, dari situ paham ya untuk petani kelapa sawit ini, terutama petani kelapa sawit. Nah, untuk petani yang lagi booming sekarang ini adalah keluh kesah pada petani padi ya teman-teman. Jadi kita harus introspeksi diri ya teman-teman ya. Karena apa? Untuk pengolahan lahan kita itu kurang maksimal teman-teman ya. Terutama sekarang kan untuk petani-petani di Indonesia itu kan kekurangan sekali petani yang muda teman-teman ya. Kebanyakan itu sudah di atas umur 50 ke atas, itu sudah banyak ya. Saatnya ayo kita semua ya, para pemuda-pemuda, kita bangkitkan pertanian kita itu loh. Oke, itu untuk khusus buat petani-petani padi maupun jagung ya teman-teman ya. Ya, untuk petani kelapa sawit ya pasti sudah, ini sangat simpel sekali ya. Untuk menanam kelapa sawit itu sangat-sangat simpel, tidak perlu pupuk yang aneh-aneh teman-teman ya. Sekali lagi, tidak perlu pupuk yang aneh-aneh ya. Yang penting kita kasih makan ya, kita kasih minum, sudah cukup untuk kelapa sawit ini. Tinggal kita perawatan konsisten yang paling sulit itu ya. Konsisten pada merawat kelapa sawit bisa membuktikan hasilnya teman-teman ya, kalau kita konsisten. Tapi kalau tidak ya monggo silakan, akan kalian panen sendiri nanti teman-teman apa hasilnya itu loh. Oke, semoga dari ini bisa bermanfaat ya untuk video kali ini. Ini kalau saya di perkebunan kelapa sawit seperti ini itu sangat senang sekali teman-teman. Karena apa? Melihat kelapa sawitnya aja sudah subur sekali, apalagi buahnya seperti itu loh. Nah, aduh. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Dan itu saya akhiri. Wal topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda berduri, petani sehat luar biasa.